Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda dari kelas R7D NPM 2017 4350203. Di sini saya akan menjelaskan tentang transportasi dalam. Oke, di sini kita masuk ke soal tentang metode stepping stone atau MODI. Yang kemarin ini ada metode LUC. Ini berdasarkan metode LUC. Ini step yang pertama, yaitu di sini kita tentukan ulang nilai baris dan kolom. Di mana ini rumusnya adalah W sama dengan RW sama dengan 0, RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Oke, ini adalah rumusnya untuk menentukan ulang nilai baris dan kolomnya. Nah, kemudian kita masuk dari RA. RA sama dengan 0. Ini kenapa kita mulai dari RA? Karena memang diawalkan dengan RA. Oke, sekarang nih RA ditambah K2. Dari mana RA plus K2? Di sini kita kasih dulu RA untuk baris pertama, RB untuk baris kedua, RC untuk baris ketiga. Kemudian K1 untuk kolom A, K2 untuk kolom B, dan ketiga untuk kolom C. Kemudian di sini RA plus K2. Ini masih ada yang ada nilainya, yang mempunyai nilai, berarti ini yang kita ambil ya. RA plus K2. Oke, di sini kita tuliskan dengan RA plus K2, nilainya adalah 8. Oke, 8. Kemudian RA kita masukkan 0 ditambah K2 sama dengan 8. Berarti K2-nya adalah 8. Oke, kemudian yang ada nilainya lagi nih yang mana? Oke, yang ada nilainya lagi nih yang mana? Itu ada di RAK3. RAK3 yaitu nilainya ada 175, kita masukkan nilai selnya adalah 10. RA plus K3 nilai selnya 10, yaitu 0 ditambah K3 sama dengan 10. K3 nya diketahui berarti sama dengan 10. Kemudian kita masuk di RB nih, ada nih di kolom K3 sel 11 mempunyai nilai 175. Oke, ini kita masukin RB plus K3 sama dengan 11. RB plus K3 sama dengan 11, RB plus K3 nya tadi sudah diketahui adalah 10 sama dengan 11, berarti RB sama dengan 11 dikurangi dengan 10, berarti ini adalah sama dengan 1. Kemudian di sini ada RC plus K2. Di sini ada RC plus K2. Kenapa kita K2 duluan bukan K1? Karena tadi kan yang diketahui sudah K2-nya udah diketahui ya. Jadi kalau RC dan K1, K1-nya belum diketahui, RC-nya juga belum diketahui, jadi nggak bisa dihitung. Jadi kita masuk ke RC plus K2 dahulu. Kita masukkan RC plus K2 sama dengan 5. RC plus K2-nya tadi kan 8 sama dengan 5. RC sama dengan 5 dikurang 8 jadi min 3. Kemudian di sini RC plus K1. Di sini ada RC plus K1 sama dengan 4. Nah, di sini ada RC plus K1 sama dengan 4. Tadi RC-nya dari diketahui min 3 ditambah K1 sama dengan 4. Jadi K1 sama dengan 4 ditambahin 3-nya pindah ke sini jadi 3 sama dengan 7. Nah, sekarang kita masuk ke step 2 yaitu menghitung indeksnya. Rumusnya yaitu ini. Rumusnya ini. Itu CIJ dikurang RI dikurang KJ. Nah, di mana kotak ini kita isi dengan yang nilainya 0. Di sini ada yang nilainya 0, ini ada nilai 0, 0, dan 0 ya. Di sini berarti yang nilainya 0 itu 1A. Kita masukkan ke sini 1A. 1A. Kemudian di sini ada lagi yang bernilai 0, yaitu kotak 2A. Di sini kita masukin kotak 2A. Kemudian ada lagi nih yang bernilai 0, kotak 2B. Kotak 2B. Oke, kemudian ada lagi nih yang bernilai 0, mana lagi ya? 3C. 3C. Oke, sekarang gimana cara mengisi CIJ dikurang RI dikurang KJ? CIJ ini kita lihat dari nilai selnya. Kotak 1A, nilai selnya adalah 6. 1A, nilai selnya adalah 6. Kotak 2A, nilai selnya adalah 7. Kotak 2B, nilai selnya adalah 11. Dan ini 11 ya. Oke, 11. Ini kotak 3C, kotak 3C nilainya adalah 12. Oke, sekarang kita kurangi. Kita kurangi dengan RI. Kotak 1A itu berada di baris RA. Berarti kita cari di sini RA-nya berapa nih? RA-nya adalah 0 ini ya. Oke, RA-nya adalah 0. Berarti di sini dikurangi dengan 0. Kemudian KJ. KJ-nya dari mana? Kita lihat di sini dia dari kolom mana nih? 1A. 1A itu berada di kolom K1. Berarti di sini kita cari K1. Nilai K1 nih ya. Nilai K1 adalah 7. Oke, 7 kita masukkan ke sini. Oke, sekarang 6 dikurang 0 dikurang 7 sama dengan min 1. Oke, kita lanjutin lagi. Di sini ada 7. RI-nya kita lihat kotak 2A. Kotak 2A itu ada di baris RB. RB tadi nilainya berapa? RB itu nilainya 1. Jadi kita masukin di sini 1 dikurangi dengan KJ. Tadi 2A itu berada di kolom 2A K1. K1-nya tadi berapa? K1-nya tadi 7. Oke, kita masukin di sini 7.
7 dikurangin 1 dikurang 7 sama dengan min 1. Oke, kemudian kita masuk ke 2B, kotak 2B. 2B. Kotak 2B itu nilainya 11. Kotak 2B itu berada di baris RB. RB-nya tadi berapa? 1 dikurangi dengan KJ. KJ. Ini RB tadi 2B K2 ya. K2-nya tadi berapa? Ini 8. Oke, kurangin dengan 8. Berarti 11 dikurangin 1, 10 dikurangin 8, 2. Oke, kemudian kita masuk ke kotak 3C. Ini kan 11 kurang 1, 10 dikurangin 8, 2. Oke, sekarang kita masuk ke kotak 3C. Kotak 3C di sini ada di baris RC. RC-nya berapa tadi? RC-nya itu ini ya, min 3. Oke, kita masukin di sini min 3 dikurangi dengan RC ini berada di kolom K3. K3-nya tadi berapa? K3-nya adalah 10. Jadi kurang 10 sama dengan 12 ditambah 3, 15 dikurangin 10, 5. 12 dikurangin min 3, berarti 12 tambah 3, 15 dikurangin 10 sama dengan 5. Oke, sekarang kita masuk ke step yang ketiga, yaitu titik tolak berubah 1A. Kenapa 1A? Di sini kita lihat dulu ya. Kotak 1A ini memiliki min 1. Jadi ini masih bernilai minus. Minusnya kan di sini min 1 sama min 1 ya. Minus yang paling terbesar sama saja ini min 1 dan min 1. 1A dan 2A. Kita lihat dari tabel LUC. Ini kalau 1A itu kita ntar akan mengambil kotak yang ini yang berdekatan, yaitu kotak 1A, 1B, 3A dan 3B. Oke, kalau misalkan 2A, kalau misalkan kotak 2A itu tidak bisa karena di sini bernilai 0, di sini 2B-nya juga bernilai 0. Jadi tidak akan bisa diambil kotak yang berdekatan. Jadi kita ambil di sini adalah kotak 1A. Oke, di sini kita akan mulai. Nih, kita masukin dulu nilai yang ada di kotak yang terdekat tadi dengan 1A. Itu di sini nilainya ada 25, 200 dan 75. Ini adalah kotak. Tadi ini adalah kotak 1B. Kotak 1B. 1B, yang ini adalah, kemudian 75 adalah kotak 3B, 3B, dan ini adalah 3A. Oke, kemudian kita geserkan 25 ini ke sebelah kiri. Karena ini 25-nya bernilai positif, kita negatifkan min 25. Kemudian yang di sini plus 25. Kemudian di bawah sini yaitu min 25, kemudian plus 25. Oke, caranya si 25 ini kita mengisi 1B, kolom 1B, 25 dikurang dengan 25, berarti di sini 0. Oke, kemudian di sini karena tadi di sini adalah 0 ditambahkan dengan 25, berarti di sini 25. 25-nya pindah ke sini ya. Oke, kemudian di sini ada nilai tadi 200 di 3A, 200 dikurang 25 itu 175. Oke, kemudian 75 ditambah 25 di sini bernilai 100. Oke, sekarang kita masuk ke step 4. Step 4 ini dimana kita mengulang nilai baris dan kolom. Jadi ini adalah tabel barunya yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita masukkan di sini kotak, kita masukkan di sini hitung nilai baris kolomnya ya. Dari RA sama dengan 0. RA plus K1 yang ada nilainya adalah K1. RA plus K1 yaitu 6. Ini 6 ya. Berarti 0 ditambah K1 sama dengan 6. K1-nya sama dengan 6. Kemudian RA2, RA plus K3, ini RA plus K3 sama dengan 10. 0 ditambah K3 sama dengan 10. Berarti K3-nya sama dengan 10. Kemudian di sini mana lagi nih? RB plus K3 sama dengan 11. Oke, tadi kan K3-nya udah diketahui 10 sama dengan 11. Kemudian ini RB 11 dikurang 10 sama dengan 1. Kemudian mana lagi nih? RC K1, RC plus K1 sama dengan 4. RC plus K1 sama dengan 4. RC tadi K1-nya sudah diketahui 6 sama dengan 4. RC 4 dikurang pindah 6-nya jadi dikurang sama dengan min 2. Kemudian ini RC plus mana lagi nih? RC plus K2. Oke, sama dengan 5. RC plus K2 sama dengan 5. Berarti min 2, RC udah diketahui, plus K2 sama dengan 5. K2, 5, min 2-nya pindah, berarti plus 2 sama dengan 7. Oke, sekarang kita masuk ke step 5. Seperti biasa, seperti sebelumnya, yaitu ini yang bernilai 0 kita masukkan ke dalam kotak. Mana aja yang bernilai 0? Berarti ini 1B, kotak 1B, kemudian kotak 2A, kemudian kotak 2B, kemudian kotak 3C. Oke, sekarang CIJ. Kita masukin nilainya yang dari 1A itu 8. Terus 2A itu 7.
2B itu 11, 3C itu 12. Oke, sekarang kita kurangi masing-masing. RI 1B itu terletak di baris RA. RA-nya tadi sama dengan 0. Kolom keberapa nih si 1B? 1B itu di kolom K2. K2 tadi berapa nilainya? 7. Oke, berarti 8 dikurang 7 sama dengan 1. Kemudian, ini yang 2A. Seperti tadi, 2A itu terletak di RI tadi. Ini RB ya, baris RB. RB-nya berapa? Ini RB-nya adalah 1. Dikurangi dengan, di kolom berapa nih RB? 2A. Kolom K1. K1 tadi berapa nilainya? 6. Berarti ini adalah sama dengan 1. 7 kurang 1, 6. Ini 0 ya, maaf. Oke, kemudian yang 2B. 2B 11, ini dimasuk baris RB. RB-nya berapa? RB-nya 1. Kurangin dengan K3. K2. RB ya, K2. K2-nya berapa tadi? K2-nya 7. 11 kurang 1. 11 dikurangi 1 itu 10. 10 kurangin 7. Berapa? 10 kurang 7, 3. Oke, kemudian di sini yang 3C. Tabel 3C, kotak 3C. 3C 12, RC. RC-nya berapa tadi? RC-nya min 2. Oke, RC-nya min 2. Kemudian dikurangi dengan berapa nih? K3. K3-nya itu berapa? K3 ini ya 10. Oke, sekarang 12 ditambah dengan 2. 12 dikurang min 2, berarti 12 ditambahin dengan 2, 14 dikurangin 10, 4. Oke, karena ini sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif, maka ini sudah ketahuan ya, ini sudah tidak ada yang bernilai negatif. Maka sekarang kita tinggal menghitung total biaya optimum dari tabel ini, tabel yang terbaru, tabel perubahan 1A ini. Oke, sekarang kita masukin nih, tinggal kita masukin yang mana nih total biaya optimumnya dari tabel ini. Berarti 25, ini kotak 1A, yaitu 25 dikalikan dengan 6 ya. Kemudian 1C 125 dikalikan dengan 10. Kemudian 3A, 2C dulu, itu 175 dikalikan dengan 11. Kemudian 3A yaitu 175 dikali 4. Kemudian 3B yaitu 100 dikalikan dengan 5. Oke. Nih. Oke, jadi ini total biaya optimumnya. 1A itu 25 kali 6 yaitu 150, 1C 125 kali 10, 125 dikali 10 yaitu 1250, yang 2C yaitu 175 kali 11 1925, yang 3A 175 kali 4 700, yang 3B yaitu 100 kali 5 500. Kita jumlahkan jadi 4525. Ya, inilah total biaya optimumnya. Ya, cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan salah-salah kata. Saya mohon maaf apabila videonya masih kurang jelas, dapat di-rewind kembali penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Istiqo, NPM 2017 43500-230 dari kelas R7D. Di sini saya akan membawakan metode stepping stone atau yang disebut dengan MODI. Jadi langsung aja ke materinya. Oke, kita langsung masuk ke materinya, yaitu metode stepping stone atau yang disebut dengan MODI. Jadi di sini sudah ada tabelnya yang berdasarkan metode LC yang kemarin. Jadi di sini langsung kita ibaratkan dulu. Di sini berarti RA, RB, RC. Nah, di sini K1, K2, K3. Nah, berarti langsung masuk ke step pertama. Step pertama adalah menentukan ulang nilai baris dan kolom. Jadi di sini yang pertama itu stepnya menentukan ulang nilai baris dan kolom. Caranya dengan rumus W sama dengan RW sama dengan 0. Selanjutnya RI ditambah KJ sama dengan CIJ.
Ini adalah rumusnya. Nah, selanjutnya langsung kita hitung yang pertama dari RA. RA sama dengan 0. Jadi di rumusnya ini yang pertama ini awalnya itu adalah 0. Selanjutnya RA ditambah K2 sama dengan 8. Jadi dimulai dari sini 8. Ini adalah cosnya. Selanjutnya kita hitung RA-nya itu adalah 0 ditambah K2 sama dengan 8. Berarti K2 sama dengan 8. Kita hitung lagi RA ditambah K3 sama dengan 10. RA-nya 0 ditambah K3 sama dengan 10. Jadi K3 sama dengan 10. Selanjutnya RB ditambah K3 sama dengan 11. RB-nya berarti ini 11. Selanjutnya RB-nya tidak ada, RB ditambah K3-nya tadi kita dapatkan 10 sama dengan 11. RB sama dengan 11, 10-nya ini pindah ke kanan, ganti ruas menjadi min 10 sama dengan 1. RC ditambah K2 sama dengan 5. Jadi ini nih. RC ditambah K2 tadi kita hitung 8 sama dengan 5. RC sama dengan 5, 8-nya pindah ruas menjadi min 8 sama dengan min 3. Nah, selanjutnya RC ditambah K1 sama dengan 4. RC ini kita dapat min 3 ditambah K1 sama dengan 4. K1 min 3 ini pindah ruas ke kanan menjadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Oke, lanjut lagi kita akan ke step kedua, yaitu menghitung indeks. Step kedua, menghitung indeks. Jadi rumusnya itu adalah CIJ dikurang RI dikurang KJ. Jadi ini adalah rumusnya. Nah, langsung kita masuk ke kotak yang pertama. Nah, jadi kotak yang pertama itu dimulai dari 1A. Nah, yang pertama itu 1A, berarti CIJ-nya ini yang tadi berarti di sini 6 dikurang RI-nya itu berarti RA-nya ya. RA-nya itu ada di ini RA. Berarti 0 min KJ-nya itu berarti K1. Sini berarti K1 yaitu 7. Jadi 6 dikurang 0 dikurang 7 sama dengan min 1. Lanjut lagi kita menghitung ke 2A. CIJ-nya itu adalah 7. Berarti RB berarti RB-nya ya ini RB berarti RB-nya adalah 1 dikurang K2. K2-nya itu 8. Maaf. K1 berarti masih ya. K1, oh ya berarti masih K1 nya 7 sama dengan, berarti 7 kurang 1 dikurang 7 sama dengan min 1. Selanjutnya masuk ke kotak 2B. CIJ-nya itu sini 11 berarti 11 dikurang RB-nya itu adalah 1, terus K2-nya itu adalah 8 sama dengan 11 dikurang 1 adalah 10 dikurang 8 menjadi 2. Selanjutnya kotak yang terakhir itu ada di 3C. Berarti 3C ini CIJ-nya itu 12 dikurang RC-nya itu min 3 min K3-nya itu adalah 10. K3 10 sama dengan 12 ditambah 3 jadi 15 dikurang 10 sisanya 5. Oke, di sini berarti karena masih nilai 1A ini bernilai negatif, maka kita lanjut ke step 3. Ke step 3 adalah titik tolak perubahan 1A.
titik tolak perubahan 1A. Nah, jadi di sini itu kita ambil berarti ya kotak ini dan kotak ini. Jadi sehingga seperti ini ya. 25, di sini 0. Di sininya itu ini 75. Di sini 200. Ini 1B, 3B, dan ini 3A-nya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan perubahan dengan cara berarti ini adalah plus, ini min, dan di sini plus, di sini min. Jadi ini kita akan ambil dari minus yang terkecil, yaitu adalah 25. Berarti jatuhnya jadi seperti ini. Di sini kotak ini berarti plus 25. Selanjutnya di kotak sini berarti minus 25. Di sininya itu minus 25 dan sini plus 25. Jadi langsung kita hitung ke sini ya. Jadi karena ini masih kosong berarti di sini menjadi plus 25. Jadi ini 25. Nah, selanjutnya di sini kita hitung karena sini min 25, berarti 25 dikurang 25 menjadi 0. Sini menjadi 0. Nah, selanjutnya di sini 75. Karena di sininya ditambah 25, jadi 75 tambah 25 menjadi 100. Setelah itu di sini karena min 25, 200 dikurang 25 menjadi 75. Oh ya, mohon maaf, di sini ada kesalahan, berarti yang tadi itu 200 dikurang 25 menjadi 175. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke step keempat. Step keempat itu sama seperti step pertama, kita akan menentukan ulang nilai baris dan kolom. Nah, step keempat ini akan menentukan ulang nilai baris dan kolom. Jadi caranya masih sama, berarti RA sama dengan 0. Setelah itu RA ditambah K1 sama dengan 6. Setelah itu RA-nya 0 ditambah K1 sama dengan 6. Berarti K1 sama dengan 6. Selanjutnya RA ditambah K3. RA ditambah K3 yaitu 10. Ini 10 ya. Selanjutnya 0 ditambah K3 sama dengan 10. K3 sama dengan 10. Selanjutnya RB ditambah K3 sama dengan 11. RB ditambah K3 kita dapat adalah 10 sama dengan 11. Berarti RB sama dengan 11, 10 pindah ruas ke kanan menjadi min 10 sama dengan 1. Lanjut RC ditambah K1. RC ditambah K1 nilainya itu adalah 4. RC ditambah K1 nya kita hitung tadi adalah 6 sama dengan 4. RC sama dengan 4, 6 nya pindah ruas ke kanan menjadi min 6 sama dengan min 2. Setelah itu RC ditambah K2 sama dengan 5. RC ditambah K2 nya itu mana ya? K2 nya itu tadi, oh ya ini, maaf. RC nya itu adalah min 2 tadi, ditambah K2 sama dengan 5. Selanjutnya K2 sama dengan 5, min 2 nya ini pindah ruas ke kanan menjadi tambah 2 sama dengan 7. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke step 5. Step 5. Jadi di sini masih sama seperti step kedua, itu menghitung indeksnya lagi. Rumusnya masih sama. Kita akan menghitung kotak di sininya itu CIJ min RI min KJ. Kita akan menghitung kotak yang pertama itu ada di 1B. Ada di sini 1B. Jadi CJ-nya itu ada 8 min, berarti ini RA-nya itu adalah 0 min K2-nya itu adalah 7. 8 kurang 0, 8 dikurang 7 berarti hasilnya 1. Setelah itu kotak ke 2A.
ada di sini. Berarti CIJ-nya itu ada 7, min RB-nya itu adalah 1, min K1-nya itu ada 6. 7 dikurang 1 ada 6, 6 dikurang 6 menjadi 0. Setelah itu kotak selanjutnya ada di 2B. Ada di 2B. CIJ-nya itu ada 11, min RB-nya itu ada 1, min K2-nya itu 7. 11 dikurang 1, 10 dikurang 7, hasilnya 3. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung kotak 3C. 3C di sini. Berarti CIJ-nya itu ada 12, min RC-nya itu min 2, min K3-nya itu ada 10. Sama dengan 12 tambah 2 menjadi 14, dikurang 10 menjadi 4. Nah, karena sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka kita masuk ke step ke-6. Gitu, step ke-6 itu ada menghitung total biaya optimum. Nah, langsung berarti masuk ke 1A. 1A-nya ini ada 25 dikali 6, 25 dikali 6 sama dengan 150. Setelah itu ada di 1C, yaitu 125 dikali 10 sama dengan 1250. Selanjutnya ada di 2C. 2C sama dengan 175 dikali 11 sama dengan 1925. Setelah itu kita masuk ke 3A, sama dengan 3A-nya itu 175 dikali 4 sama dengan 700. 3B sama dengan, ini 3B-nya berarti 100 dikali 5 sama dengan 500. Totalnya ini menjadi 5. Selanjutnya itu 10, 12, 2, 1, 2, 4, 13, 5, sininya 4. Jadi totalnya itu ada 4.525.